Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Walaupun pada pagi hari ini hujan. Hujannya awet dari semalam. Nah, insya Allah pada siang hari ini kita akan masuk ke surat An-Nasr, surat ke-110. Surat An-Nasr, surat ke-110. Kita mulai. Sebelum kita mulai ke tafsirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Jadi surat yang terakhir. Ini banyak indikasi dari surat An-Nasr ini, banyak rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin, orang yang beragama Islam. Surat An-Nasr secara bahasa artinya adalah kemenangan. Nah, ini kemenangan apa? Maksudnya adalah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Karena selama ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita ketahui beliau adalah orang yang aslinya tinggal di kota Mekah. Kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam terusir sehingga beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, surat An-Nasr ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 10 Hijriah. Ini menunjukkan beberapa bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Sedangkan Fathul Mekah atau pembebasan kota suci Mekah itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi surat An-Nasr ini tidak tepat diturunkan ketika Fathul Mekah, tidak. Tapi yang tepat adalah surat An-Nasr ini diturunkan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada atau sekitar 2 tahun setelahnya. Haji wada itu adalah haji, artinya haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW seumur hidupnya beliau melakukan haji itu hanya sekali. Bapak Ibu di sini sudah haji berapa kali? Baru satu. Ada yang sudah lebih dari 2 kali? Kalau umrah boleh berkali-kali. Apalagi sekarang umrah alhamdulillah sudah dibuka. Alhamdulillah umrah sudah dibuka. Nah, kalau haji ini Rasulullah SAW ini cuma sekali seumur hidupnya. Dan itu ketika beliau haji wada. Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang berkhutbah di khutbah Arafah. Beliau mengatakan sedang ya ma'saral
ya ma'syaran nas, wahai segenap kaum muslimin, wahai segenap manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah mengharamkan atas kalian harta dan jiwa kalian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kota suci Mekah. Sehingga kota suci Mekah ketika kita ke sana, kita dilarang untuk melakukan kejahatan. Bahkan kalau seandainya ada kejahatan di sana, itu dosanya lebih double, bahkan bisa berkali-kali lipat. Bukan hanya double 2 kali, bahkan dosanya bisa lebih, dosanya bisa 1000 kali lipat. Sebagaimana ketika kita berbuat amal kebaikan di kota suci, di tanah haram di Mekah, kita mendapatkan pahala senilai 1000 kali lipat. Nah, ketika kita berbuat maksiat juga demikian. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, ini di bulan Rajab, yaitu adalah salah satu bulan di antara 4 bulan yang Allah haramkan di dalamnya. Maksudnya di dalamnya kita dilarang untuk berbuat maksiat. Bahkan ketika bermaksiat dosanya juga double. 4 bulan haram ini apa mawon? 4 bulan haram ini apa saja Bapak Ibu sekalian? 4 kan dalam 1 tahun ini ada 12 bulan. Nah, ada 4 bulan haram. Ayo, monggo. Mau nyoba siapa dulu? Ibu siapa? Monggo Bu Sinten. 4 bulan haram. Rajab. Wis Rajab, Sya'ban, Ramadan. Terus ini satu dulu ini ya, yang Muharram. Ada 4. Nah, bulan haram ini ada 4. Pertama, kita mulai dari awal. Muharram. Kemudian Rajab. Kemudian Zulhijjah dan Rajab, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Ini dimana pada bulan-bulan ini dosa, ketika kita melakukan dosa kita dilipat gandakan. Begitu juga kesucian yang khusus. Kesucian yang khusus. Nah, kalau Muharram itu apa? Suro nggih. Muharram niku suro. Kemudian Rajab niku Rajab nggih. Zulhijjah batu besar nggih. Napa? Kan Zulhijjah. Zulhijjah niku ketika bakdo. Berarti kan bakdo mulut, kemudian bakdo besar nggih. Ya, Zulqa'dah kan setelah Zulhijjah. Mulut nggih. Bakdo mulut. Oh, mulut, bakdo mulut. Nah, saya soalnya itu kurang hafal dengan bulan-bulan Jawa. Saya asli mau orang Jawa, tapi untuk penanggalan bulan itu saya nggak hafal dari dulu. Ya kalau tahunnya itu Muharram Suro, Rajab niku Rajab, Zulhijjah itu ketika Idul Adha. Ketika Idul Adha berarti bakdo nggih. Nggih. Kalau Jawanya kan suro, bakso. Besar. Yang penting itu. Berapa bulan tuh kalau anu tuh? 12. 12. Sama. Kan nah, Suro itu kan Suro itu kan Muharram. Itu kan bulan pertama. Ya. Suro. Sapar. Maulud itu bukannya Rabiul Awal. Maulud itu Maulud. Maulid kan? Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir. Rajab.
Teruah, poso, Syawal, Dzulkaidah besar itu. Besar, ya kan benar berarti besar kan. Bulan besar. Jadi Zulhijjah dan Zulqa'dah ya, antara Zulhijjah itu ketika Idul Adha dan setelah Idul Adha, bulan setelah Idul Adha. Mau tadi apa? Mulut itu ya. Mulut ya. Saya bingung saya. Iya. Mulut Pak. Satu, Ustaz bingung katanya. Saya bingung. Sabar. Ibu ya benar kan? Juro, sapar, mulut, semati lawal, semati lahir, resep, ruah, poso, rawal, besar. Nah, kita lanjutkan dulu daripada kita ini. Nanti nggak masuk pelajaran. Nah, jadi bulan haram itu Bapak Ibu sekalian itu ada 4 bulan. Muharram, Rajab, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Nah, itu bisa dicek nanti bulan Jawanya apa gitu. Bukannya saya bukan tidak menghormati budaya Jawa, bukan. Bulan haram. Cuma memang saya nggak apa. Zulhijjah dan Zulqa'dah. Jadi Zulhijjah itu ketika Idul Adha, Zulqa'dah itu ketika setelah bulan Idul Adha. Jadi besar. Nah, itu adalah 4 bulan, yaitu bulan yang Allah haramkan. Tapi bukan berarti diharamkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Seperti contohnya misalnya suro. Suro kan sering ya di masyarakat kita. Itu kalau suro, kalau nikah itu pantangan. Iya. Padahal ya nggak apa-apa mau nikah nggak masalah. Iya. Itu hanya anggapan orang kita saja. Padahal sejatinya mau suro nikah juga monggo. Bahkan bagus ketika seseorang nikah misalnya suro. Kenapa bagus? Karena itu bulan haram. Jadi namanya ketika kita menikah, nikah itu kan menggenapi setengah agama kita. Nah, sedangkan bulan Muharram itu adalah bulan yang Allah lipat gandakan pahala dan dosanya juga. Namanya menggenapi setengah agama itu baik atau baik Bapak Ibu sekalian? Baik. Makanya bisa jadi ketika bulan Muharram, ketika misalnya kita beribadah, memperbanyak amal, termasuk nikah, itu juga termasuk amalan kebaikan. Sehingga bisa jadi karena sebab kita menikah di bulan Muharram, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan malah cekcok. Kenapa kok kadang masyarakat kok suro? Gara-gara kowe nikah suro. Akhirnya cekcok. Ya karena anggapan kita. Kita menganggapnya sial, akhirnya apa? Jadi sial beneran. Karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala ana fi dhanni abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka buruk, ya terjadi keburukan. Ketika kita berprasangka baik, husnudzon kepada Allah, baik, maka akan terjadi kebaikan. Bahkan ini Bapak Ibu sekalian pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menikahi Aisyah. Beliau adalah istri yang paling beliau cintai. Satu-satunya istri yang beliau nikahi perawan, masih muda, dan istri yang paling dicintai. Ini bukan menunjukkan paling dicintai Rasulullah SAW tidak adil kepada istri yang lain, bukan. Karena kan memang namanya istri banyak, itu kan kita namanya condong itu kan agak susah. Maksudnya ya semua kita cintai, tapi kan ada yang lebih. Begitu juga ketika kita memiliki anak. Kita misal punya anak 3, ya kita sayang semua sama anak kita. Tapi terkadang ada yang ini lebih kita sayangi sekian persen, ini lebih kita sayangi sekian persen daripada kakak atau adiknya. Begitu. Itu cinta. Karena cinta itu kan sejatinya memang kita susah untuk dibagi. Sedangkan yang tidak boleh ketika syarat poligami itu adalah kita tidak adil. Kita tidak adil, nggak boleh. Tapi kalau masalah cinta itu memang suatu hal yang susah dibagi. Nah, Rasulullah SAW beliau menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika di bulan Syawal. Nah, Syawal kalau di masyarakat Arab jahiliyah
sawalan, nyawal itu kalau di masyarakat Arab zaman dahulu itu adalah bulan sial. Makanya biasanya orang Arab zaman dahulu ketika Syawal itu nggak mau sedekah, nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau, karena takutnya sial. Akhirnya Rasulullah SAW membantah perkara tersebut, anggapan tersebut. Akhirnya beliau menikahi Aisyah ketika di bulan Syawal, dan beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nah, ini surat An-Nasr ini adalah surat bukti kemenangan Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila jaa telah datang, ini menggunakan isim isim madi telah lampau. Nasrullah yaitu pertolongan Allah, wal fath. Nasrullah di sini Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dalam pertolongan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dulu di kota Mekah itu terusir sama penduduknya sendiri, sama temannya sendiri, sama tetangganya sendiri. Karena apa? Karena orang kafir Quraisy, mereka menganggap Rasulullah SAW itu membawa ajaran yang nggak benar. Padahal sejatinya ajaran Islam itu semuanya masuk akal. Orang Arab sendiri tidak bisa membantah. Makanya mereka itu ketika melontarkan tuduhan kepada Rasulullah SAW itu hanya tuduhan omong kosong belaka. Buktinya apa? Beliau menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir. Padahal mereka tahu Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu memang Allah sengaja takdirkan. Beliau nggak bisa baca tulis. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Sehingga dengan Zaid bin Sabit belajar bahasa Ibrani, Rasulullah SAW bisa memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menulis surat kepada raja-raja Kisra, Romawi dan lain sebagainya, sehingga mereka mau masuk Islam. Kalau seandainya Rasulullah SAW bisa baca tulis, nah ini berarti tuduhan orang kafir Quraisy itu bisa terbukti. Karena apa? Namanya penyihir, tukang sihir, dukun, itu dia biasanya belajar mantra dari mana? Dari mana? Baca atau nulis. Kan dukun kan biasanya kalau mantra ditulis nggih. Kadang ditulis di selembar kertas atau di kain dalam bahasa Arab. Itu jimat, nggak boleh. Nah, Rasulullah SAW menulis saja nggak bisa. Nah, gimana namanya dukun? Sedangkan di zaman mereka itu dukun ada. Dukun itu biasanya ya menulis sesuatu tulisan-tulisan di rajah misalnya, di selembar kain, pelepah kurma dan lain sebagainya. Rasulullah SAW nggak bisa nulis. Makanya terbantahkan, nggak bisa baca juga. Lah gimana kalau misalnya dukun bisa dapat mantranya? Itu kalau nggak baca atau nggak diwariskan dari misalnya simbah-simbahnya gitu. Itu kan paling nggak kan mewariskan kan melalui tulisan. Beliau nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Bagaimana mau bisa menghafalkan mantranya? Loh, kalau gitu bisa lewat misalnya diajari, ditalkin, dibacakan. Nah, Rasulullah SAW riwayat hidupnya aja nggak pernah ketemu dengan dukun. Gimana mau belajar ilmu sihir? Mereka tahu Rasulullah SAW itu orang yang jujur, nggak pernah dusta, dan nggak pernah ketika berteman, ketika bermuamalah kepada orang itu nggak sembarangan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang notabene suka mabuk-mabukan. Karena orang kafir Quraisy zaman dulu suka minum khamr, mabuk-mabukan, kemudian suka hal-hal yang bukan hal-hal yang baik. Rasulullah SAW terbebas dari hal tersebut. Nggak bisa. Kemudian Rasulullah SAW dituduh sebagai selain tukang sihir,
beliau dituduh sebagai orang gila. Namanya orang gila itu kan pasti terlihat dari gerak-geriknya. Ketika ngomong lantur, Rasulullah SAW nggak pernah ketika ngomong lantur, kemudian tiba-tiba ngomong sendiri, nggak pernah. Begitu juga dengan tukang sihir, dukun. Rasulullah SAW kan dukun itu, dari zaman dulu, dukun itu kan pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Walaupun sekarang dukun sudah mulai milenial pakai jas, ya ada dukun paranormal, itu juga dukun. Ini Rasulullah SAW nggak pernah seperti itu. Makanya mereka sejatinya tuduhannya itu hanya dusta belaka. Kemudian faedah kedua, nasrullah, kemenangan di sini boleh jadi Bapak Ibu sekalian, boleh jadi kita pernah misalnya dibenci oleh orang-orang terdekat kita, orang-orang yang notabene kita cintai, saudara, keluarga. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah SAW itu diusir sama pamannya sendiri. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Kemudian paman, Pak D-nya, yang usir Pak D-nya. Kemudian juga bahkan diusir sama kaumnya sendiri, sama kabilahnya, sama warga kampungnya. Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita pernah dibenci oleh orang yang terdekat kita. Tapi dengan kita sabar, dengan kita terus mendoakan kebaikan untuk orang-orang terdekat kita, sehingga dengan kita rajin berdoa, kesabaran kita, akhirnya orang-orang terdekat kita bisa mendapatkan hidayah. Ini yang seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Buktinya apa? Rasulullah SAW mendoakan orang terdekatnya. Iya, Rasulullah SAW suatu ketika pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan satu di antara dua orang. Siapa itu? Siapa itu Bapak Ibu sekalian? Siapa? Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Karena ketika itu Abu Jahal itu kan kalau diterjemahin bapaknya kebodohan, orang bodoh. Tapi sejatinya Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh Bapak Ibu sekalian. Orangnya pintar, cerdas, jenius, ahli strategi perang. Kemudian orangnya, perawakannya ganteng, tinggi, disegani, nasabnya itu diperhitungkan. Orangnya ganteng, tapi sayang, Abu Jahal itu jahal. Dia nggak mau dengan kecerdasannya, karena dia merasa sudah cerdas, merasa tersaingi, akhirnya dia nggak mau tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, nggak mau masuk Islam. Nah, Abu Jahal orang yang pintar. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orang yang gagah perkasa, nasabnya itu diperhitungkan. Bahkan Umar itu ketika namanya saya sudah disebut, orang itu akan ciper, bahasa kita kan ciper, langsung mundur perlahan. Karena memang Umar itu orangnya keras. Nggak heran di banyak hadis Umar bin Khattab itu orangnya emang tegas, tegas. Misalnya orang dan tidak heran juga ketika di zamannya Umar bin Khattab kekuasaan kaum muslimin itu cepat meluas, cepat. Persia tunduk, Romawi tunduk dan lain sebagainya. Memang Masya Allah Umar. Dan akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ijabahkan doa beliau dengan masuk Islamnya Umar. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, yang dulunya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika ingin melakukan sholat, melaksanakan sholat, biasanya sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Alqam bin Abil Alqam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah dan para sahabatnya itu berani sholat terang-terangan di depan Ka'bah. Karena apa? Backingannya Umar. Siapa yang berani sama Umar? Umar itu orangnya tinggi, tegap, perkasa. Bahkan misalnya kalau megang orang, nyekek orang itu bisa cepat mati, sekian detik mati. Karena memang
Umar itu orangnya tinggi. Bukti keperkasaan Umar apa? Suatu ketika Umar itu pernah menaiki kuda, seekor kuda. Seekor kuda Persia. Kuda Persia itu gede. Nah, seperti kuda yang sering kita lihat atau kuda Arab itu kan gede, tinggi. Nah, ketika Umar naik kuda tersebut, kakinya itu nyeret ke pasir. Kakinya Umar nyeret ke pasir. Jadi menunjukkan apa? Nyeret ke tanah. Menunjukkan Umar itu orangnya gede, perawakannya gede, tinggi. Ya namanya naik kuda, kakinya itu bisa sampai tanah. Itu kan berarti orangnya tinggi. Nggak mungkin kan orang misalnya naik kuda kakinya nyeret ke tanah, orangnya pendek kan nggak mungkin. Kakinya yang panjang, badannya pendek kan nggak mungkin. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Umar itu orang yang tinggi besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala muliakan agama Islam ini melalui Umar bin Khattab. Jadi kalau misalnya ada orang terdekat kita yang memusuhi kita, tidak suka dengan perubahan kita, wah kamu tuh dulu aja orangnya apa ya, sholat malas-malasan, sekarang lagi sholat pamer, sok suci. Sabar Bapak Ibu sekalian, sabar. Selain sabar, kita juga harus mendoakan orang tersebut. Bisa saja suatu ketika dengan kita kesabaran kita, dengan kita mendoakan orang tersebut, akhirnya orang tersebut sadar. Bahkan bisa jadi orang tersebut menjadi orang yang paling kita cintai, sangat mungkin. Buktinya Umar itu bukti nyata. Umar ketika sebelum masuk Islam, Umar itu sering ngomong, kalau Muhammad berani sholat di Ka'bah ini, depan Ka'bah, atau berani menyebarkan agama bikinannya, Umar tak penggal lehernya. Umar itu orang benci sekali kepada Rasulullah SAW. Tapi apa? Dengan kesabaran Rasulullah SAW, kemudian doa Rasulullah SAW kepada Umar, akhirnya Umar itu adalah orang yang paling beliau cintai, termasuk orang yang paling beliau cintai. Begitu juga Umar itu sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan kalau Rasulullah SAW diganggu orangnya itu langsung didatangi, langsung jadi backingannya. Jangankan diganggu, pernah suatu ketika dikisahkan ada orang Arab Badui. Namanya orang Arab Badui kan orang yang ya tinggal jauh dari peradaban, nggak punya adab sopan santun, suka sesukanya, nggak tahu aturan. Nah, suatu ketika orang Arab Badui ini datang ke Masjid Nabawi, singuk, kemudian lihat pojokan, langsung ke pojokan, kencing di pojokan Masjid Nabawi. Ketika itu Umar melihat orang Arab Badui, wah ini orang kurang ajar ini, langsung saat itu juga Umar langsung megang pedangnya. Ya Rasulullah, izinkan orang tersebut saya penggal. Sebenarnya Rasulullah itu disakiti enggak, bahkan Rasulullah, ya Umar santai, tahan Umar, santai, slow, jangan langsung kamu bunuh, santai. Orang itu belum tahu. Santai. Umar, Rasulullah nggak disakiti. Rasulullah ya legowo ketika Masjid Nabawi dikencingi sama orang Arab Badui. Kata Rasulullah, santai Umar, itu orang Arab Badui. Orang tersebut itu belum tahu masjid itu untuk apa, dan nggak ngerti juga masjid itu kalau nggak boleh dikencingi. Setahu dia ya namanya ya ini tempat ya boleh dong kita kencing. Nah, pertama itu. Kedua, ya Umar, kalau seandainya engkau mau menebas leher orang tersebut, orang Arab Badui tersebut, bisa saja orang Arab Badui itu kaget tuh, kok apa ini, kok kayak ada bayangan orang di belakang saya. Nah ketika kaget dan dia sedang buang air kecil, bisa saja ketika dia buang air kecil tersebut, najisnya itu bukan hanya di satu tempat, bukan hanya di satu
Titik. Bisa saja nyebar kemana-mana. Namanya orang mau dibunuh kan pasti ya lari, kabur. Bisa saja kan, mohon maaf, air kencingnya netes ke sana kemari. Akhirnya yang najis itu bukan hanya satu tempat. Ini umat. Bahkan suatu ketika disebutkan tentang orang-orang munafik, dan Umar tahu orangnya, ya Rasulullah, izinkan orang tersebut saya penggal lehernya. Umar itu. Padahal itu belum masuk Islam. Setelah masuk Islam. Sudah. Setelah masuk Islam. Dulunya sebelum masuk Islam, Umar itu benci sekali kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika masuk Islam, Umar itu jadi orang paling terdepan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga. Awal ceritanya tuh gimana? Nah, bisa jadi orang yang kita benci, ini bisa jadi itu adalah suatu saat akan menjadi orang yang paling kita cintai. Makanya ada sebuah istilah Arab, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka haunan ma. Cintailah seseorang itu secukupnya, sekadarnya saja. Karena bisa jadi suatu ketika itu adalah orang yang paling kau benci. Wa baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka haunan ma. Dan begitulah, bencilah seseorang itu secukupnya saja. Jangan benci banget, jangan. Karena bisa jadi suatu ketika itu adalah menjadi orang yang paling kita cintai. Jadi kalau benci kepada seseorang, apalagi orang tersebut itu ya masih beragama muslim, masih Islam, masih sholat, jamaah pengajian lagi, satu jamaah, ya kalau benci ya secukupnya. Jangan sampai ke ubun-ubun. Ya nggak seneng aja gitu loh. Nggak usah dibawa masalahnya merembet ke sana kemari, jangan. Jadi membenci seseorang itu secukupnya. Saya nggak suka dia, kenapa? Misalnya dia suka gibah, ya sudah. Tapi ketika kita ketemu, ya kita salamin, kita diajak salaman, kita raih tangannya dan sebagainya. Jangan ketika kita benci langsung akhirnya pokoknya saya nggak mau sama orang tersebut. Enggak. Dia itu masih muslim. Orang muslim itu masih memiliki hak di atas kita. Ketika orang tersebut salam, ketika orang tersebut itu salam, ya kita jawab salamnya. Ketika orang tersebut mengundang kita, maka kita hadiri undangannya. Ketika orang tersebut itu bersin, ya kita jawab bersinnya. Jangan ketika kita benci sampai ubun-ubun, nggak mau ketemu, nggak mau ini, nggak mau interaksi. Jangan, itu nggak baik. Itu bukan sikap seorang muslim yang baik dan bijaksana. Begitu juga walfat, idza jaa nasrullahi walfat. Walfat di sini, walfat ini kan artinya adalah pembukaan. Yang dimaksud dengan pembukaan di sini adalah Fathul Mekah. Fathul Mekah itu Bapak Ibu sekalian terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu masuk ke kota suci Mekah dengan perang apa damai? Perang apa damai? Perang. Fathul Mekah itu pakai perang atau damai? Perang. Enggak. Perang. Fathul Mekah itu damai. Damai. Rasulullah SAW bahkan dengan ketika datang ke Mekah itu nggak bawa persenjataan perang, enggak. Tangan kosong datang. Tapi memang jumlahnya banyak. Karena sebelum itu Abu Sufyan, pemimpin orang Quraisy, itu sudah menyerahkan diri kepada Rasulullah SAW, bahkan masuk Islam. Dan salah satu bentuk pemulihan Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan ini dimuliakan. Walaupun Abu Sufyan ketika dulu sebelum masuk Islam, Abu Sufyan itu suka mengganggu Rasulullah, suka ngoyok-ngoyok, mojok-mojok, suka menjelekkan Rasulullah SAW. Tapi ketika Abu Sufyan masuk Islam dan Rasulullah SAW tahu Abu Sufyan ini pemimpin, nah salah satu bentuk cara memperlakukan Abu Sufyan, namanya pemimpin itu kan ingin
diangkat, harus dimuliakan juga. Nah, salah satu bentuk pemuliaan Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang tinggal di Mekah, wahai para penduduk Mekah, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya masing-masing, kemudian menutup pintunya, maka dia aman. Karena memang Rasulullah SAW datang ke kota suci Mekah, itu tujuannya bukan perang. Nggak ada maksud perang sama sekali, nggak ada terbetik dalam pikiran beliau untuk perang, untuk membunuh orang-orang yang dulu pernah mengusirnya. Enggak, Rasulullah sama sekali kalah. Rasulullah tidak ingin mengusir mereka, tidak ingin membunuh mereka, tidak ingin merampas harta kekayaan mereka. Sudah, Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah itu dengan damai, tidak ada peperangan, kecuali kalau seandainya mereka yang mulai menyerang. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, agama Islam kebanyakan itu diterima masyarakat itu bukan melalui perang, melalui jalan damai. Yang melalui perang itu ada, tapi sedikit sekali dibanding agama Islam ini menyebar melalui perdamaian. Contoh nyatanya apa? Negeri kita, Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia lewat apa? Dagangan. Perdagangan. Nggak ada umat Islam masuk ke Indonesia lewat perang. Hanya orang-orang yang benci dengan Islam atau orang-orang munafik yang KTP-nya Islam mengatakan bahwasannya Islam itu disebarkan melalui pedang dan perang. Enggak. Islam itu enggak disebarkan melalui pedang dan perang. Indonesia melalui perdagangan. Apa? Karena ketika orang-orang masyarakat kita melihat ternyata para pedagang ini baik, jujur, ketika jual beli enggak pernah ngapusi, ketika diutangi gampang, ketika membantu ringan tangan, ketika bertemu ramah, akhirnya apa? Masyarakat kita akhirnya penasaran, kepo. Ini sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa? Oh, ternyata bangsa Arab. Ternyata orangnya baik-baik dan ramah-ramah. Orang Arab itu Bapak Ibu sekalian, orangnya baik. Memang tampangnya aja yang serem, tapi sebenarnya baik. Saya punya teman ya, warga Arab Saudi ada, Mesir ada, Yaman ada, Pakistan ada, macam-macam. Saya ada beberapa teman kuliah itu yang Arab Saudi, Yaman, Emirat, kemudian mana sih negara Arab, Mesir banyak, Yaman banyak, Yaman, Arab Saudi termasuk paling banyak. Saya teman kuliah itu. Memang kadang orangnya tampangnya itu kan serem, tinggi, gede, serem, mukanya serem. Tapi ketika ketemu, masya Allah baik. Dan orang Arab itu kalau udah baik, ya baik, baik banget, serius baik banget. Tapi ya kalau yang jahat ya ada, yang jahat ya ada gitu loh. Ya kita adil gitu. Yang orang Arab yang jahat ya ada, yang pecicilan ya ada. Tapi kalau orang Arab itu baik, masya Allah. Baik mereka itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu, mereka ini tuh termasuk baiknya mereka kepada kita. Mereka tuh senang dengan orang Indonesia. Bahkan ketika saya dulu kuliah di sana, itu mereka tuh sering kok bagi-bagi makanan. Makanannya khusus untuk mahasiswa Indonesia. Saya itu nggak boleh. Bahkan juga sering kok dapat bagi-bagi makanan. Bahkan pernah suatu ketika ada temen lagi jalan bareng sama teman-teman Indonesia, tiba-tiba ada orang Saudi papasan ya, tanya dari mana asalnya. Indonesia. Oh masya Allah, Indonesia. Saya sama kamu saudara. Pakai bahasa Indonesia, saya kamu saudara gitu. Ya kita senyum-senyum biasa. Terus Indonesia nya dari mana? Dari Indo, masya Allah ya.
di sini ngapain ya? Oh saya kebetulan di sini mahasiswa. Oh masya Allah mahasiswa. Sini. Kalian ada berapa? Ada waktu itu ada 4 orang. Kemudian orang tersebut memberikan masing-masing kepada orang tersebut 2 lembar 2 lembar 500 real. Jadi setiap orang itu 1.000 real 1.000 real. 1.000 real Bapak Ibu sekalian itu sekitar hampir 4 juta. 1 real berapa Pak? 1.000 real itu hampir 4 juta. Jadi 4 orang ya hampir 16 juta. 15 juta sekian lah. Lumayan. Orang Arab itu baik sama kita. Bahkan di sana itu ada setiap bulan itu ada pembagian duit itu dibagi-bagi gitu. Bahkan yang hadir itu pembagiannya itu mungkin ada 300-an orang ada. Banyak 300-an orang ada. Dan setiap orang itu dapat sekitar 500.000 ya tinggal dikali kalau 300 orang. Dan itu rutin setiap bulan. Bahkan kita mahasiswa, bagi yang mahasiswa kan ya biasalah. Mahasiswa ya kita tahu lah mahasiswa kan ya duitnya pas-pasan, apalagi tanggal tua. Itu kita rutin ya. Kita datang ke sana rutin dan ketika pembagian itu kita cukup menunjukkan kartu mahasiswa kita, nanti kita dikasih. Jadi kasih amplop itu isinya ada sekitar 150 real. 500.000 lah kalau dirupiahkan 500.000. Itu rutin tiap bulan. Bahkan terkadang ada beberapa yang dikasih double. Jadi teman saya pernah dapat double gitu. Ketika dibagiin kan orang yang banyak, nggak sengaja itu lihat Indonesia ini tak kasih 2 double. Sebabnya apa? Saya punya pembantu sudah 20 tahun orang Indonesia, baik banget sama saya. Dan Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu memang kalau udah baik-baik. Karena kebetulan saya dulu pernah jadi ngisi kajian, jadi pengajar untuk para TKI Indonesia di Madinah. Jadi di sana, jadi saya sering ngobrol kepada mereka cerita. Bahkan dia ngomong, "Ustaz, saya ini sejak anak saya lahir sampai anak saya gede segini, itu satu keluarga udah dibawa ke Madinah." Loh kok bisa Pak? Majikan saya baik Ustaz. Karena ketika itu anak pertama saya lahir, ya namanya orang tua kan ketika apalagi anak pertama lahir itu kan pengen banget lihat anak pertama. Dia minta cuti sama majikannya, pulang ke Indonesia. Saya pulang waktu itu saat ke Indonesia, lihat anak pertama saya lahiran. Ternyata saya cutinya itu lama gitu loh, hampir setengah tahun. Terus majikan saya, "Loh, kamu kapan mau balik?" Katanya mau cutinya cuman lihat anak pertama lahir. Nah, saya ngomong tuh, kayaknya saya nggak kuat ya, anak pertama lahir, istri saya kasihan di sini, kasihan sendirian di rumah. Saya nggak balik, sepertinya nggak balik ke Saudi, nggak balik ke Madinah. Nah, majikan saya, "Ya udahlah, saya nggak pengen kehilangan kamu, udah kamu balik, anak istri kamu bawa ke Saudi semua, saya yang biayai." Bahkan dia ibaratnya tinggal di istana. Cerita, saya ditunjukin rumah majikan itu gede, luas, masya Allah, kaya raya. Jadi dia tinggal di istana, tinggal ibaratnya numpang makan tidur. Dia makan itu ya tinggal ikut majikannya gratis. Bahkan dikasih tempat tinggal yang layak, masya Allah. Kemudian ketika anaknya itu mau sekolah, dia dipilih pilihan mau sekolah di sini apa di Indonesia. Kemudian anaknya ini, saya pengen sekolah di Indonesia. Ya sudah. Kebetulan kan juga neneknya kangen sama cucunya. Akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dan anak pertama itu setelah sekolah di Indonesia nggak balik ke Saudi. Dia tetap sama istrinya, anak kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kalau saya sampai anaknya 6. Dan sampai sekarang beliau masih di Madinah. Anak pertama sekolah dibayar majikannya, dia nggak keluar biaya sama sekali. Dari SD, SMP, SMA
sampai kuliah. Ketika ingin kuliah, pilih kuliah mana? Saya pengen kuliah yang waktu itu sebutkan ada salah satu kampus di Indonesia, karena beliau ini orang Cilacap. Biayanya, wah, kata majikannya, ini kampusnya bagus apa jelek? Biasa aja ya, standar lah. Dan majikannya, pilih kampus yang paling bagus. Akhirnya anak pertamanya ini dibiayai kuliah di UGM. Kita tahu lah UGM apa, kita orang Jogja, ya termasuk kampus paling bagus di Indonesia dan biayanya mahal. Anak kedua SD, SMP, SMA di Saudi. Nah, ketika mau kuliah ditanya, mau kuliah di mana? Saya kuliah di Indonesia aja. Mau kuliah kemana? UI. Ya udah, masuk UI. Anak kedua masuk UI, Depok. Kemudian ketika anak ketiga dia pengen sekolah di mana? Kuliah. Main kuliah di Saudi. Ya sudah, kuliah di Saudi. Bahkan beliau cerita, anak pertama sampai S3. Di Indonesia sampai S3. Anak kedua sampai S2. Anak ketiga ketika saya ketemu masih kuliah di Taif. Temannya keselisihnya kok banyak. Nah, Kita temannya jenengan, udah punya anak bukan. ya bukan teman, kan jamaah di jamaah pengajian. Jamaah. Beliau sudah tua, saya ketemu saya lulus Madinah itu udah hampir 2 tahun. Kemudian saya pas ngajar itu, terakhir ngajar mungkin udah sekitar 5 tahun yang lalu. Saya ketemu beliau, cerita itu anaknya masih S3 di UGM, anak pertama, anak kedua di UI Depok, anak ketiga itu masih awal-awal kuliah, keempat, kelima, keenam, itu semua juga ya, masya Allah. Baik. Orang Saudi itu kalau udah senang sama kita, masya Allah. Bahkan ya saya pernah itu belanja ke kasir, kemudian ketika di kasir dihitung dulu ada orang Saudi, siapa ini? Indonesia, ya udah sana, pergi sana, tak bayarin. Pernah belanja di ya kayak supermarket begitu. Pernah juga ketika beli misalnya buku diktat kuliah, pernah juga. Indonesia mahasiswa, ya udah kita pergi sana nih, bawa bukunya berapa, bayarin. Berapa kali begitu. Bahkan ketika biasanya ketika di sana ada pameran buku, ada pameran kitab setiap tahun di kampus, itu biasanya teman-teman itu borong. Pernah kakak kelas saya itu pernah tiba-tiba keluar dari pameran kitab, pameran buku, beliau bawa satu troli penuh kitab semua. Dapat kitab dari mana? Ada orang Saudi yang bayarin. banyak ketika, bahkan apalagi terlihat baik itu ketika musim Ramadan seperti ini. Wah, Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, jangan takut kelaparan. Rebutan untuk apa? Biar kita makan di tempat dia. Jadi di Saudi itu ada istilah namanya sufroh. Warisan itu bukan cuma harta saja, bookingan tempat di Masjid Nabawi juga diwarisin. Bahkan ada di soft pertama sebelah kanan itu turun-temurun yang menguasai, misalnya keturunannya Pak Fulan gitu, turun-temurun itu sudah di booking. Bahkan di situ tiap hari kita bisa makan kayak yogurt, minum zam-zam, kemudian roti, kemudian ada kurma setengah matang itu tiap hari. Itu masya Allah, bukan hanya ketika Ramadan. Warga namanya Syekh Utel, jadi biasanya nyebutnya Syekh Utel, Allah yahfadhu. Beliau itu setiap hari itu bagi-bagi makanan di sop pertama. Jadi menjelang mau maghrib itu dibuka bagi-bagi makanan. Kemudian menjelang adzan sampai adzan beberapa menit sebelum qomat itu masih dibuka. Jadi sebelum qomat, beberapa menit sebelum qomat itu sudah ditutup. Sana itu kan modelnya kan cuma pakai plastik
ya dilembarkan gitu. Kalau bahasa Jawa dijeleng. Jadi ketika kukutan itu gampang, tinggal diangkat, masukin ke plastik gede. Kalau Ramadan itu Masya Allah, apalagi mahasiswa kan, kita apal gitu loh. Apa namanya, iftar, buka yang enak itu di mana kita apal. Di sana ada Al-Baik. Bapak Ibu tahu Al-Baik? Al-Baik itu KFC-nya orang Saudi. Lebih enak daripada KFC, serius. Enak banget, lebih murah dari KFC, lebih enak dari KFC. Dan ketika kita bisa misalnya antri dapat kayak prestasi, membanggakan, beda dengan KFC. Bukan bermaksud menjelek-jelekan KFC ya, tapi di Saudi KFC kurang laku. Al-Baik, nah kita tahu sana Al-Baik. Kemudian di bagian pojok sana pintu 36 itu bisa bagi-bagi ayam gitu. Ayamnya itu, mohon maaf, ayam di Saudi itu istilahnya itu seperempat, setengah, atau 1 ekor. Jadi kalau seperempat ayam beneran, setengah ayam beneran, utuh ya utuh beneran. Itu kalau ayam. Itu sana ayamnya itu setiap orang dapat 3 ekor. Jadi kita biasanya itu kita 5 orang bagi tugas. Kamu bagian sana, kamu bagian sana, bagi tugas. Setelah maghrib kita kumpul di bawah payung dan kita buka bersama. Bahkan kadang kita sampai nyimpen ayam itu masih bisa. Belum nanti biasanya ada beberapa toko-toko itu setiap bulan itu bagi-bagi ayam gitu, yang kira-kira expirednya itu masih 2 bulan gitu kan, 2 bulan akhirnya dibagi-bagi untuk mahasiswa lah atau siapa, dibagi-bagi. Setiap orang itu dapat ayam utuh itu 3. Jadi kalau 5 orang ya 5 orang bisa 15. Jadi paling nggak kita sebulan ke sana. Jadi di sana itu ada pasar namanya Sukhudon. Di kios saya lupa kios nomor berapa, tapi tempatnya saya masih ingat. Jadi setiap tahun dapat 3 ekor. Nah, karena kita kesana bareng-bareng pakai mobil, pulang bawa paling nggak 10 ekor. Nah kita masukin freezer, kita masak bareng-bareng. Masya Allah, tiap bulan seperti itu. Dan banyak, belum yang bagi-bagi beras, kemudian bagi-bagi duit, bagi-bagi banyak. Tapi yang jahat juga ada. Jahat ya ada. Tapi yang sering yang di blow up ke media kita, yang sering masuk ke media kita ini seringnya berita-berita yang mohon maaf, berita-berita yang kurang tepat gitu. Di kita kan belum pernah disinggung ada orang Saudi dipancung hukuman mati gara-gara apa? Bunuh orang Indonesia. Itu sekitar tahun 2016, 6 tahun yang lalu. Sampai sekarang kita nggak pernah dengar. Kita tahunya dari mana? Ya orang-orang yang pernah tinggal di sana atau pernah berinteraksi dengan para TKI, TKW di sana. Tahu. Ada. Dan bahkan yang dipancung itu bukan sembarangan orang. Karena dia kan bunuh orang Indonesia. Nggak sengaja, bunuhnya nggak sengaja. Jadi guyonan, mainan itu kan, orang Saudi kan guyonannya beda dengan kita. Jadi memang orang Saudi itu kan wataknya watak gurun. Makanya kelihatannya sangar-sangar, keras-keras. Kalau ngomong tuh kencang. Manggil temennya depan ini, woi. Kalau kita kan kayak gitu nggak sopan. Di sana biasa aja gitu loh. Ketika ketemu temen nyeblek itu ya nyebleknya nggak mukul beneran kencang, guyonnya mukul ya mukul gitu, cuma guyonan biasa. Jadi kayak orang Surabaya gitu. Lebih lagi bu. Lebih lagi. Bagi orang Surabaya itu masih biasa, wong Jawa itu masih standar lah. Orang Arab tuh kalau ketemu temennya itu akrab, udah kayak senggol-senggolan gitu beneran. Nah, suatu ketika ada salah seorang amil itu keturunan masih darah raja, jadi masih darah kerajaan.
Suatu ketika dia bersama ajudan dan beberapa pembantunya gitu lah, istilahnya bahasanya pembantu gitu. Itu orang Saudi tersebut ingin latihan nembak gitu, latihan nembak. Dia ketika nembak begini ke sasarannya nggak keluar, dicoba-coba nggak keluar. Kemudian kenapa sih ini kok gini-gini, tuh goyang-goyang. Ini coba lagi nggak bisa, nggak keluar pelurunya. Nah, terus dia nggak sengaja gini pas ngarah ke pembantunya, nggak salah itu orang Indonesia, dan ternyata pelurunya keluar, tembak, mati, kena. Saat itu juga pengawalnya langsung nangkep dia, langsung ditangkap, walaupun dia masih darah keturunan raja, masih bangsawan kerajaan, langsung ditangkap, diamankan, dipenjara, kemudian dieksekusi tahun 2016. Kalau nggak salah 2016 itu eksekusi mati. Dan ketika itu yang bacakan keputusannya itu langsung ibaratnya Pak D-nya. Pak D siapa? Salman. Karena masih darah keturunan raja, dan di sana kan yang masih punya darah keturunan raja kan masih dianggap keluarga kerajaan. Sedangkan keluarga kerajaan itu banyak. Di Saudi itu ribuan. Yang orang tampangnya biasa tapi dia keturunan kerajaannya masih dianggap sebagai pangeran. Sana begitu. Akhirnya dieksekusi mati. Karena kan nyawa dibalas dengan nyawa. Akhirnya itu. Tapi itu kan nggak pernah dipublikasikan di sini. Nggak pernah. Masyarakat kita kan yang jelek-jelekin Saudi aja diberitain, dan ceritanya kan juga nggak banyak diekspos. Seperti TKW ketika pulang dari sana ke sini, kok kenapa hamil? Nggak semuanya orang Saudi, ada yang memang yang menghamili orang Saudi majikannya sendiri ada. Tapi ada juga yang sesama yang dihamili itu sesama yang menghamili ada sesama TKI orang kita sendiri. Saya pernah ketemu orang perempuan, ya saya nggak ketemu langsung sih. Yang ketemu langsung teman saya, teman satu apartemen, dia cerita, saya barusan ketemu TKW Indonesia, gimana? Pengen diselamatin. Ya kita mahasiswa mau nyelamatin gimana? Tanya paspornya di mana? Paspornya dipegang sama temennya sesama. Jadi ada cowok itu megang paspor. Dan di sana itu kan paspor sama iqomah itu udah kayak nyawa kita. Jadi kalau misal paspor kita nggak ada, iqomah kita nggak ada, kita nggak bisa kemana-mana. Misalnya mau pulang ke Indonesia kan harus butuh paspor, sedangkan paspor kita dipegang sama orang lain. Ya itu yang megang sesama TKI. Jadi perempuan ini paspornya dipegang sama temennya cowok, ngomongnya cuma dipinjam tapi nggak pernah dikembaliin. Terus dia cerita, saya udah di sana, udah dipelonco sama Indonesia, dan seperti itu ada. Ya kita mau nyelamatin gimana? Kita cuma berdasarkan pengakuan wanita tersebut nggak bisa. Sedangkan ketika mau naik banding ke mahkamah, ke pengadilan, kita harus punya bukti real gitu loh. Kita nggak punya bukti, cuma pengakuan, nggak ada video, nggak ada ini kan ya kita kalah. Malah bisa jadi ketika kita ngajuin ke misalnya laporin ke polisi, kita yang ditangkap, walaupun sebenarnya kita benar, karena kita nggak punya bukti. Ada juga yang mohon maaf ketika hamil itu sesama misalnya sama pekerja lain. Tapi ini yang saya lihat langsung, memang ada sebagian dari penyalur tenaga ke sana itu memang bukan orang-orang yang baik. Ini saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ketika itu saya lagi ngurus berkas legalisir untuk berangkat ke sana.
Kebetulan waktu itu saya medical check up, saya masih ingat namanya Amalia Medical Check Up. Saya bersama beberapa pekerja yang mau diberangkatkan ke Saudi, TKI TKW ada. Ya, ada juga agen yang ternyata nakal. Jadi ketika itu ada seorang perempuan, ya memang perempuannya ya untuk standar kita ya itu masuk cantik gitu loh, cantik. Apalagi standar orang Saudi. Orang Indonesia kan orangnya gampangan. Sama penyalurnya ini malah diajari, ditanya, "Neng, bisa ngapain? Bisa ini, bisa itu ya. Gimana bisa masak ini, bisa ini, bisa. Neng, nanti kalau masakin majikan jangan gitu, agak centil dikit." Diajari. Saya lihat langsung, wallahi saya lihat langsung, depan saya. Saya waktu itu pura-pura sibuk aja ngurusin berkas, nata-nata berkas, padahal ya sebenarnya berkasnya sudah rapi ya, semua tak balik gini, tak balik. Ya saya cuma pengen muping aja loh. Saya muping itu karena kok kayaknya nggak bener gitu loh. Saya lihat langsung, lihat depan saya pas. Malah diajarnya nggak bener gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau ketika nanti terjadi sesuatu ya sebenarnya nggak salah kita. Banyak orang kita itu yang memang gatel orangnya. Apalagi kan dapat orang Arab kan lumayan, masya Allah, kaya raya orang Saudi. Keturunan. Orang kaya orang Saudi kan tinggal layak-layak aja dapat. Iya. Dapat apa namanya? Dapat subsidi dari negara. Di sana itu setiap orang yang berwarga negara Arab Saudi setiap bulan dapat subsidi negara, dapat jatah. Intinya warga Saudi. Orang Saudi cuma dipinjam namanya buat usaha, dapat persenan. Jadi di Saudi itu usaha, bawa McDonald lah, KFC lah, apalah, Kentucky lah, apalah. Namanya nama Amerika, tapi yang punya orang Saudi. Jadi di sana itu modelnya, kamu boleh berinvestasi di negara kami, silahkan. Tapi ketika kamu mau investasi di negara kami, kamu harus punya penjamin orang Saudi. Orang Saudi. Ketika misal ada penjamin orang Saudi, baru kamu boleh buka usaha di negara kami. Nah orang Saudinya ngapain? Cuma dipinjemin nama. Dia tinggal layak-layak, setiap tahun dapat bagi hasil. Ya itu boleh. Karena seandainya kalau nggak pakai nama dia nggak bisa bikin usaha. Orang Saudi tinggal layak-layak. Orang Saudi model begitu. Dari kita untuk kita. Kamu berinvestasi di negara kami, tapi harus punya penjamin orang Saudi. Kalau perusahaannya gede, ya harus yang jamin juga orang gede, nggak orang sembarangan. Misal bapak ibu di sana mau bikin warung makan pecel, sego pecel, monggo. Pakai nama orang Saudi tadi. Boleh, bisa. Ayam bakar. Anak-anak kecil yang minta-minta itu bukannya bangsa. Bukan orang Saudi. Orang apa? Orang Pakistan biasanya, India, Pakistan, Bangladesh. Ya kita di sana, saya alhamdulillah di sana sudah ya hampir 5 tahun. Lama juga. Jadi saya tahu modus-modusnya mereka. Ya. Kadang Indonesia, ya saya Indonesia, ya saya pura-pura kayak jamaah umrah gitu aja. Mbak, saya waktu di Fisabilillah, fisabilillah, jihad fisabilillah. Haja. Fisabilillah. Memang nggak ngerti modus kalian. Orang dia tuh habis tidur langsung sholat, nggak wudhu apa. Nah kan tidur itu kan ada yang membatalkan wudhu, ada yang enggak, Bu. Bisa jadi kan dia tidur tapi yang posisinya belum membatalkan wudhu. Contohnya tidur yang nggak membatalkan wudhu seperti kita duduk. tertidur. Ini nggak membatalkan wudhu. Nah, Tidur beneran. tapi ada juga ya, orang mana? India. Iya. Ya benar, nggak salah dia. Karena pendapat dia, mazhab Abu Hanifah itu nggak membatalkan wudhu. Iya. Dan itu hadisnya ada. Dan saya di sana ya, mazhab sana Hambali,
Indonesia Syafi'i dan berbagai macam orang ya kadang ketika bahas sesuatu, kebetulan saya kuliahnya kan fikih syariah, jadi ketika bahas sesuatu oh ya wajar lah, wajar biasa aja. Tapi kalau bapak ibu di Indonesia tidur telentang gitu terus kemudian bangun langsung sholatnya nggak sah ya. Kalau mereka ya memang fikih mereka Abu Hanifah Hanafi sah. India, Pakistan, Bangladesh, Turki itu kan madhabnya Hanafi, jadi wajar biasa. Kita ini kok nggak ya hasanah fikih kan begitu itu. Jadi kita kadang memandang fikih itu ya nggak usah terlalu ribet-ribet lah. Kecuali memang menurut para ulama sudah sepakat ini haram, ya baru namanya rumah sepakat haram dan nggak ada yang membolehkan, ya nggak ada jalan lain, ya itu haram. Nggak ada ini yang saya seneng ini enak kok bagus kok, nggak bisa. Ya orang Saudi itu seperti itu ya. Kita ketika misal nanti bapak ibu mau ke sana umroh, karena sebentar lagi kan ini sudah dibuka kan, umroh sudah dibuka, haji sudah dibuka, sudah dibuka. Misal mau ke sana ya harus kita pintar-pintar memposisikan diri kita, jangan sampai kita jadi orang Indonesia itu gampangan. Dan memang benar orang Indonesia itu gampangan di sana tuh. Karena saya beberapa kali ya sering melihat masyarakat kita ini terlalu terlalu gampang gitu loh. Jadi sehingga dibodohi juga gampang. Dan pinter. Begitu juga kalau misalnya ke sana dandannya nggak usah minor-minor, biasa aja. Karena masyarakat sana itu notabene kebanyakan biasanya konsumsi sehari-hari itu daging. Orang Saudi itu kan konsumsinya daging, bahkan daging sama sayur itu lebih murah daging. Kok bisa Pak? Ya bisa. Daging sama sayur lebih murah daging. Loh kalau saya makan di sana, saya biasa seperempat ayam itu sendiri habis. Seperempat ayam setengah. Bahkan saya pernah makan satu ekor unta full, satu ekor. Saya sama beberapa temen gitu ada satu ekor unta. Enak Pak. Enak. Hah? Ya lumayan gede Bu. Pernah juga saya dulu pernah di Kosim, satu kambing utuh 5 orang saya makan. Karena biasa karena daging itu murah. Jadi ketika ke sana ya jangan terlalu dandanya terlalu minor, jangan banyak pakai perhiasan, ya secukupnya aja. Kenapa Pak? Kenapa? Ya cari jalan aman. Pak itu Pak, Bantus, dia panggil. Iya. Saya tinggalin. Jadi kita cari jalan aman aja. Ya bukannya haram, nggak boleh, nggak. Cuma kita pengen ya aman. Apalagi yang biasanya ketika belanja itu Syahrini ya, saya hafal. Sampai Syahrini, Soekarno, Jokowi ya sebut semua. Dan mohon maaf kita ini ketika dipuji itu terlalu gampang runtuh, terlalu gampang kelepak-kelepak. Oh, orang Saudi itu pintar muji Bu, pintar muji orang Saudi itu. Jadi kita kalau mau ngomong sama mereka itu muji dulu gitu loh. Dan memang adat orang Arab seperti itu. Kalau kita kan adatnya itu kan ya to the point biasanya, atau utang gak nyaur. Karena kalau mau apa itu muji dulu. Misal mau nanya, Pak dosen, Allah yarham walidaik,
wahai Pak dosen, semoga Allah meridhoi dan merahmati kedua orang tuamu. Kan itu doa, uji dulu. Nggak bisa misalnya kayak kita kan Ustadz, hukumnya ini apa? Enggak. Kalau di sana misalnya Ustadz, semoga Allah memanjangkan umur kedua orang tuamu dan memberkahi umurnya dan menjadikannya selalu dalam kebaikan dan bla 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 bla. Panjang baru apa hukum ini. Orang Arab. Makanya orang Arab kalau masalah muji orang juara. Tapi suka dipuji juga. Hah? Suka dipuji juga. Dipuji biasa aja. Kecuali memang dari beberapa negara yang mereka tahu adatnya itu memang kayak orang Indonesia kan orangnya memang jarang muji gitu loh. Ketika dipuji sama orang Indonesia ya Masya Allah. Dan mereka kan juga tahu orang Indonesia itu tipenya orangnya ramah, jarang marah. Walaupun orang Saudi itu keras-keras begitu, ada orang Indonesia satu aja angkat suara, diem semua mereka. Karena mereka tahu kebiasaan orang Indonesia itu bukan orang yang suka bentak-bentak, suka ngangkat suara tinggi, enggak. Lembut. Kalau ditanya lembut, kalau ditanya malu. Karena Indonesia begitu. Jadi kalau misalnya saya pernah sama beberapa teman Saudi, Yaman, ribut, ya biasa kita diskusi masalah pelajaran. Kemudian sampai kayak ribut itu saya ngomong, diam semua, bentar, ngomong satu-satu, inti apa, baru kita putuskan. Diem, mereka diem, karena mereka tahu orang Indonesia adalah orang yang ramah, tidak suka angkat bicara. Jadi misalnya kalau ada sesuatu ya kita bentak aja, mereka tahu, mereka nanti akan jangan malah ketika dipuji ya malah kesengsem, malah akhirnya emas yang aslinya 1 gramnya harga sekian malah jadi sekian. Saya pernah, makanya saya kan kadang kalau ada jamaah gitu, ada kenalan umroh ke sana, saya suruh nemenin, jajak belanja lah apa itu, saya kadang nemuin ketika seperti itu. Kadang kan ya mohon maaf kita selalu gampang ditipu. Jadi jangan sampai. Jadi kalau ke sana ya wajarnya, nggak usah terlalu terlalu kagetan. Apalagi Saudi itu kan beda dengan kita. Kalau Saudi adatnya beda, kemudian mereka lebih kaya, ini biasa. Teman-teman ketika misalnya kuliah itu pakai mobil Yaris, tahu Yaris nggih? Itu biasa. Camry, tahu Camry? Di Indonesia kan Camry untuk pejabat. Di sana teman saya aja Camry. Camry itu biasa, mobil yang B biasa banget. Camry. Di sini pejabat. Kalau pakai Hammers, pakai apa itu aja. Karena memang kita beda adat dan beda keadaan. Nah, ini Foto itu orang apa? biasanya moto ya kita yang suka selfie kan kita, Bu. Bukan, di sana kan kadang-kadang foto harus bayar gitu loh. Kalau nggak dibayar marah sih. Harus minta Enggak. ngomongnya. Enggak ada. Enggak ada. Misalnya kita moto kena orang lain. Orang itu kerjanya moto gitu ya. Orang yang kita difoto itu harus bayar. Diminta berapa harus bayar. Kalau nggak dibayar marah. Enggak. Itu orang apa? Nah, saya nggak pernah nemu gitu. Itu mungkin kita dikerjain aja. Bahkan misal kita Jadi nggak tolong berani. fotoin, hah? Kalau orang mau moto nggak berani. Takutnya dimintain uang. Kecuali begini, Bu. Misal kita moto. Ya. Misal kita foto, kemudian kena dia nggak ridho, Oh, itu bisa nuntut. Dan itu memang ada undang-undang di Saudi. Misal kita moto, kemudian kena orang Saudi, dia nggak ridho, dia ke foto, dia bisa nuntut, dan itu undang-undangnya. Allah Ta'ala. Undang-undangnya bahkan sudah disahkan. Saudi nggak boleh moto sembarangan, itu nggak boleh. Tapi kalau kayak gitu, ya mungkin itu yang ilegal. Kalau yang legal tuh sepertinya
Itu di mana? kadang-kadang dia Di Kornes, Di Medina. di masjid, Di masjid. di Masjid Nabawi. yang pertemuan Nabi Adam sama Hawa di mana tuh? Oh iya tuh. Nah, itu Anak kan? Jabar Rohmah. Nah, Jabar Rohmah ya biasanya. Itu ada. Iya. Itu ada. Ya kita dikerjain aja, Bu. Itu ada. Nah, nggak bayar. Enggak gitu. Yang Takut kalau nanti yang ngapain? Kita ke Jabar Rohmah terus kita foto nulis nama aja kan nggak boleh. Biasanya kan yang suka nulis di patung Jabar Rohmah itu kan tuh iya. Siti Love Paijo gitu kan. Kita